terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang telah memperkenalkan diri. Kalau lihat dari kekuatannya ini udah pantas ini ke Pemprov nih semua pengurus Pengcak ini. Semua ahli-ahli di bidangnya semua, Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Nah, kemudian Bapak dari segi ini keuangan semua udah mantap. Saya rasa tinggal kekompakan dan kerjasama kita masing-masing. Yang penting ada komunikasi yang baik. Saya rasa Pengcak Medan ke depannya akan semakin maju. Baiklah, kita lanjutkan acara kita, yaitu tentang materi rapat. Silakan Pak Ketua. Selamat malam. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada rapat perdana dan perkenalan kita. Kalau kita lihat pengurus Kota Medan, PJSI Kota Medan itu, saya bukan membanggakan diri, tapi saya merasa tersanjung didukung oleh orang-orang yang sangat berkompeten. Dimana kita lihat sebagai wakil ketua seorang sarjana pendidikan, ya, yang tentu sangat kita sarjana pendidikan dan olahraga, ya. Nah, yang tentu sangat kita harapkan banyak masukan dalam membentuk atlet-atlet judo. Ditambah lagi ada Pak Widodo dari KONI Kecamatan yang juga pengurus olahraga yang paling berat, ya, olahraga ngangkat benteng, ngangkat kuda, gajah pun diangkat, walaupun badannya kayak gitu. ya, jadi ya sudah sangat berpengalaman di bidang olahraga. Ya, tentu kita sangat mengharapkan dukungan, bimbingan dan masukan Pak Widodo, ya, akan hal bidang yang Bapak bidangi. Kemudian juga ada dokter ahli bedah ortopedi yang sangat dibutuhkan oleh atlet-atlet judo atau atlet bela diri, ya. Karena salah penanganan maka atlet itu akan sia-sia kita bina. Ya, ini sudah pernah terjadi di kita, atlet yang salah penanganan padahal orang tuanya sangat mendukung, sangat memperhatikan, anaknya juga cukup berprestasi, yang menurut pelatih bisa maju, tapi karena salah penanganan akhirnya cedera dan sekarang nggak main lagi, ya, nggak main lagi, sangat sayangkan. Nah, kita juga ada di sini wasit nasional yang menjadi ketua wasit dan wasit internasional Pak Eka, ya, dan ada juara SEA Games, juara PON yang siap mendukung kita. Nah, dari segi finansial kita ada ahli keuangan yang untuk membuat kita bisa berjalan. Ya, untuk itu saya sangat merasa bangga dan tersanjung untuk ke PJSI Kota Medan ini. Lebih dari itu, dengan kekuatan-kekuatan yang ada, seperti tadi kita sudah disampaikan oleh Wakil Ketua bidang Binpres, pelatih maupun sekretaris, kekompakan kita dan satu visi kita dalam memajukan judo Kota Medan menuju kota atlet di tahun 2024 sangat diharapkan. Tentunya kalau ada masukan-masukan dapat kita bicarakan secara lebih terbuka. Dan di samping itu mohon bantuan dan masukan, kira-kira siapa-siapa saja person-person, perusahaan-perusahaan besar yang bisa mendukung kemajuan olahraga terutama judo Kota Medan. Karena tanpa dukungan dana akan cukup sulit ataupun tempat. Ya, seperti Pak Widodo punya pengalaman, gitu. Kalau kita nggak punya tempat latihan, judo nggak bisa latihan di mana-mana, nggak bisa latihan di lapangan terbuka. Kalau karate ada lapangan basket, bisa latihan. Kita ada lapangan stadion Teladan aja dekat sini, nggak bisa kita latihan judo. Karena kenapa? Kita tidak punya markas. Kita
kita tidak punya judogi. Ya, maaf, judogi itu adalah baju untuk latihan judo. Ya, bagi yang belum tahu. Jadi itu sangat diperlukan, dan disinilah kita sangat mengharapkan dukungan-dukungan ya, untuk terutama nanti dari terobosan-terobosan yang ada dari teman-teman untuk menyediakan tempat-tempat. Itu yang saya mau sampaikan dari awal ya. Tapi di samping itu juga saya juga menyampaikan secara lebih rinci ya, karena saya akan masuk ke dalam materi meeting. Saya bangga seperti tadi Saudara Sekretaris Jansa Nainggolan menyampaikan, yang penting kita ada wakil di PON. Betul. Tapi kebanggaan itu tidak tuntas. Kenapa? Kita tidak punya anak-anak kita. Dari dulu Sumatera Utara tidak pernah membeli atlet. 2 orang pergi, 2 orang dapat medali. Denny dapat emas, Ricky dapat perak. Ya Den, 2 orang aja kan? Gak perlu bawa banyak-banyak. 2 orang dapat hasil. Kaltim, kita juga dapat emas. Denny, Ricky, perak. Setelah itu, ya mohon maaf karena gonjang ganjing atau kurang perhatian, kita mulai sedikit merosot, dan bahkan terakhir-terakhir ini Sumatera Utara yang dulunya ditakuti, kalau kita berbicara di luar Jawa, Sumatera Utara paling ditakuti. Ya, pengalaman dari Pak Mardi sekian tahun ikut sama-sama kita ya Bang, ya Pak Jurnal juga ikut. Tapi sekarang Sumatera Utara sudah kalah dengan Sumatera Barat. Saya masih ingat waktu saya dulu ke Jurnas jumpa Sumatera Barat, paling hanya 30 detik aja udah kalah. Tapi sekarang malah kita yang kalah. Riau sudah mulai, Lampung apalagi. Nah ini bidang pembinaan prestasi pelatih ya, jadi jadikan catatan 4 tahun kita bina atlet. Dan harus jadikan catatan juga para pengurus yang mempunyai klub, Suyosi, JKK ya. Kita harus mencontoh MGC yang baru mulai sudah begitu agresif. Jadi kita bukan jangan ketinggalan, kita harus menyusul keagresifan mereka ya. Pertama kita dengan menyusun beberapa program. Nah, program pertama saya ke Saudara Sekretaris mohon dicatat, kita buat surat kepada Pengprov PJSI untuk dapat diberikan atau diatur jadwal latihan untuk klub-klub yang selama ini sudah latihan di Padepokan Judo. Saya nggak katakan itu punya Pengprov, tapi itu adalah Padepokan Judo. Ya, termasuk MGC yang sudah sampaikan beberapa 2 kali surat. Ya, kalau kita fasilitasi, JKK, Suyosi, siapa lagi? Kalau nanti dikoordinasikan dengan bina prestasi. Trisula, ya. Jadi kalau ada itu bisa. Ya. Itu harus segera kita sampaikan. Kedua, dari bidang Binpres juga saya tekankan seperti tadi disampaikan mengenai pendataan atlet. Sekian lama kita tidak tahu atlet kita tingkatannya apa. Tolong segera dibuat pendataan, kalau perlu ujian, kalau perlu pemutihan. Pemutihan itu artinya nggak perlu ujian,
Ya Bang, permisi Bang. Bersiap tingkat apa sih yang dibutuhkan, yang pantas bagi atlet itu? Kemudian ya kebetulan saya juga di Pemprov sebagai Dinpres. Ya, saya harus sampaikan bahwa di Desember kita akan adakan ujian kenaikan gaji. Jadi kalau bisa semua pelatih sudah kita ajukan atau kita tes sebagai pemegang dan satu. Karena daerah, ya Bang Mardi, kita boleh ujian. Karena ada pemegang dan 4, Bang Mardi dan saya, dan 3 Andreas, ya, untuk mengadakan ujian dan. Jadi kita manfaatkan kemampuan yang ada, tunjukkan bahwa kita bisa mulai dari medan. Jadi jangan pelatih itu masih Q berapa? QQ lah. Repot. Pelatih kita QQ. Ya. Q1. Ya, baru yang perlu dinaikkan dan kita naikkan. Nah, dari MGC siapa yang layak? Tolong. Suyosi siapa yang layak untuk ikut ujian? Kita uji. Karena dari data kan dan 1 juga merupakan wewenang Pemprov, guru, Dewan Guru di daerah untuk naikkan dan 1. Itu. Kemudian adalah si Dinpres dan pelatih, tolong didata pelatih-pelatih kita yang ada. Siapa saja, tanya klub-klubnya. Siapa yang wajar jadi pelatih? Jangan kalau disuruh melatih hanya Eka, Denny, si Faisal, Jansa, 4 pelatih bagi seluruh kota Medan, lama-lama mati berdiri orang itu. Ya kan? Tolong di kaderisasi, makin banyak pelatih kita makin baik. Tapi tentunya kita harus minta bantuan wakil ketua ya untuk pendekatan pada fit untuk memberi pembekalan pada para pelatih kita. Jangan pelatih hanya bilang, ayo mulai 10 kali, 1, 2, 3, 4. Wah, angkat besi, angkat. Naik kali, naik. Nggak tahu deh kebutuhannya mana. Kita punya dokter ahli bedah, tulang, ya tahu dengan pasti mengenai sendi-sendi dan otot-otot manusia. Diskusikan sampai sejauh mana sih atlet kita. Ada atlet yang bahunya sebentar-sebentar copot. Apa yang dilakukan? Saya masih ingat dulu si Hera atau Rudy? Hera. Yang suka copot. Apa anak judo bahunya si copot aja? Gak pernah dengar kan, Pak Max? Nah tidur dia copot sendiri tangannya. Masukkan sendiri lagi, main ya. Masuk lagi, main lagi. Repot kayak gitu kan? Nah, diskusikan dengan dokter kita. Apa yang mau dilakukan? Kalau ada BPJS, operasi, perbaiki. Itu dari segi kepelatihan, ya, merupakan tugas dan tanggung jawab. Juga Bang Mardi, tolong didata juga pelatih-pelatih kita atau mantan-mantan atlet kita. Kalau nggak mau tambahkan langsung aja Bang, ya. Kalau nggak langsung ya, yang bisa jadi wasit. Dari dulu sampai sekarang wasit kita hanya Sumardi dan Sugeno. Sugeno pindah, tinggallah Sumardi. habis bentar lagi. Ya kan? Nggak ada gede. Jadi tolong ya. Nah, Eka sudah punya pengalaman IGF, bagaimana kita bisa membantu bidang perwasitan. Minimal nanti PON, harapan saya kita ada wasit untuk PON. Jangan PON dari Jawa aja.
4 tahun bisa kan bang wasit nasional? Usia di bawah 40. Nah, usia di bawah 40. Itu standarnya. Jadi harus ingat. Nah, makanya terlalu muda. Siapa di Poland? Oh si Dewi. Enggak. Jadi. Udah di atas 40 semua tuh. Udah lewat. Udah 10. Oh, iya karena dia udah wasit. Dia udah wasit. tapi yang belum dari kader. Yang mau dikader untuk itu ya. Maksimum 40. Ya, makanya itu nanti didata oleh tim Binpres, pelatih dan Mohon izin ketua. sedang. Jadi untuk sekretaris mungkin ada tugas yang perlu kami sampaikan. Siap. Yang pertama itu sebenarnya Pak Ketua, SK kita gimana ya kepengurusan ini? Saya mau bertanya itu saja. Pemprov itu terima atau tidak? Hanya kulihat, aku kebetulan masuk di grup juga tapi saya jarang komen karena kakak saya terendah kalau di Pemprov. Makanya saya takut komen, takut kasih saran. Tapi di sini saya berani karena di sini kita nggak usah pandang pangkat. Kita sama-sama pengurus ya Bang izin Bang Mardi. Nah, kita sama-sama pengurus. Apapun posisi saya pada saat ini saya ada di sini. Nah, jangan dilihat dari karena AKP-nya, AKP ya segala macamnya jabatan ini. Cuma saya mau bertanya, gimana SK kita? Apakah kita sudah pasti di pengurus atau belum? Belum ada kepastian hukum kita Pak Ketua. Itu yang pertama. Yang kedua ini untuk sekretaris. Ya, mungkin kalau ini nanti berjalan tugas Pak Sekretaris silakan surati setiap blok yang ada di Pemcap karena kita Pemcap tetapi sepertinya menjadi pemikiran kita ke Pemprov karena meningkatkan Sumatera Utara. Sebenarnya kita wajah kita kan hanya Medan. Tetapi saya lihat memang karena keadaan situasi kita terpaksa berpikir ke provinsi. Nah, jadi karena kebetulan kita yang punya atlet, kita yang punya blok, kita yang punya atlet, berarti kita yang harus membawa mereka mewakili provinsi ini. Jangan mengharapkan Pemprov. Nah, kalau Pemprov saya lihat gitu-gitu aja, maka tanda tangan surat izin aja susah. Ya, Bang Mardi mohon izin, saya bukan menyalahkan Pak Ibu Ketua yang lebih senior, termasuk maaf cakap Pak Suli. Saya bukan nggak ada urusan pribadi dengan dia, nggak ada selek. Hanya saya pengalaman. Anak saya mau tanding judo aja, minta surat rekomendasi untuk bisa mengikuti pelak dari Sumut ini, itu pun loh terakhir jadi dicoret, kutui satu-satunya dan dapat gaji. Tetapi karena susahnya surat ini kami kirimkan ke kesehatan, dibuatlah karena tidak ada nama, dibuat ketua KONI lah Pak Agung hari itu, loh Bang kok dibuat begini, dibalaslah surat ini, dikirimlah ke Puspera, ke Mabes TNI. Terakhir dibuat bahwasanya tidak perlu ikut TC karena jawaban dari KONI. Jadi nggak ada perjuangan dari pengurus itu. Sementara selama tanding anak saya mak cakap terus terang aja, saya ngetik surat, saya nanda tangankan surat, saya membiayai anak saya berangkat. Tapi hikmahnya ada sama saya, anak saya diterima jadi kawan. Itu aja. Makanya saya tetap cinta judo. Kalau di dalam hati, jadi saya minta kita pengurus ini, kalau apa kebutuhan aktif kita yang proaktif, hanya bersurat aja kok. Perdata ini semua Pak, maaf cakap, nggak bisa dipidanakan Bapak ini Pak Ketua, dikasih izin atas nama Widya, dikirim sana. Soal dikasih atau tidak itu urusan sana. Jangan kita berpikir, oh harus begini, harus begitu. Maaf cakap, itu yang saya lihat dengan Pak Sulis. Terlalu banyak ini, jadi susah. Jadi sampai sekarang terakhir mengundurkan diri, mengambil inisiatif dia, oh aku harus berangkat di jalan Pak, karena aku nggak turun ke PON di Papua ini, karena nggak ada. Ya aturannya masih Edwin ya, berdua. Jadi kan saya yang punya atlet tapi kita ini hanya karena sedikit surat. Saya rasa 800 kali itu kita enggak, bukan penipuan kok. Soal diizinkan Mabes atau tidak itu urusan si atlet. Kita hanya mengeluarkan mohon izin, diberikan izin. Selama ini saya 4 bulan di sini kok, nggak pernah dinas. Dulu izinnya malah dari Kota Medan kita bikin ya Bang Andreas ya. Pak Andreas. Pemprov juga, karena saya wakil. Pemprov. Masih ada giginya, ada gigi. Hari itu masih capeklah beliau membuat. Urus sana, urus ini. Kalau sama Pak Suri semua salah, jadi susah. Tetapi tidak mau mengerjakan sekretaris jangan gitu. Kalau memang salah surat atlet, oh sini, siapa namamu saya ngetikkan, itu lo juga sekretaris. Itu yang benar. Jangan semua, ini salah, ganti. Datang lagi salah. Wah, udah 800 kali koyak lah.
tak usah aku jadi atlet juga nggak apa-apa lah. Nah, kan jadi begitu, kesal kita. Ya, jadi mungkin itu untuk mendatakan tadi, tolong disurati. Ini kan secara administrasi kita harus lengkap ya Pak ya. Bahwasanya kita surati agar setiap klub yang ada di Kota Medan mengirimkan data nama pelatih, nama pengurus, pelatih, yang terus atletnya termasuk BPJS seperti yang dikatakan Bapak tadi, supaya setiap anggota atlet itu ada BPJS-nya. Itu mungkin yang pertama ya untuk sekretaris. Mungkin itu aja dulu Pak. Oke. Ada dari Pak Ketua. Jadi itu tadi kita udah sampaikan ya mengenai keabsahan. Kenapa saya berani rapat hari ini kepengurusan? Karena saya berpegang bahwa pembentukan kepengurusan adalah hak atau musyawarah klub khusus untuk Kota Medan. Jadi kalau sudah kita ajukan dan itu tidak boleh ditolak oleh Pemprov, apalagi kita sudah diterima oleh KONI Kota Medan. Ya, kalau mereka berani menolak, kita boleh banding ke PD. Kita boleh musproflu. Karena kalau tidak salah ada berapa cabang? Pemprov Medan ada berapa anggotanya? 33 kabupaten kota. Oh, yang sekarang Yang terdaftar di Pemprov 3. 3. Itu pun yang jalan hanya Medan. Ini Medan. Iya, hanya kita aja yang jalan. Jadi apa alasan mereka untuk menolak kita? Itu satu. Ya, terus kedua adalah kita mendukung atlet yang terbanyak untuk Sumatera Utara. Ya, tadi seperti disampaikan kita sekitar 80% atlet untuk Sumut. Maka itu waktu ketua kita berbicara Sumatera Utara. Karena atlet kita terbanyak. Nah, klub kita yang aktif yang terbanyak MGC, Suyosi, JKK masih mabuk lah, masih pingsan. Trisula masih jalan. Nah, ini nanti kita harus cari jalan bagaimana Trisula atletnya bisa tarik balik. Oke, PON kali ini kita lepas lah, kasih Aceh. Tapi kayaknya nggak masuk ya. Nggak masuk kan mereka? Nah, mereka tuh nggak masuk. Kita biarin aja. Gitu loh. Setelah 21 PON Papua kita negosiasi tarik kembali. Dan itu kalau kita bina dengan baik, ya mudah-mudahan bisa menghasilkan medali untuk PON 24. Ya syukur-syukur saya masih hidup untuk lihatnya kan. Ya, jadi itu yang kita sangat perlukan. Nah, untuk itu ya kita mengharapkan semua rapat kali ini tolong sampaikan semua pendapat apa yang kita bisa majukan. Karena satu, kita akan audiensi ke KONI Kota Medan. Sudah sampaikan suratnya? Ya. Coba atur waktu, Eka, bagaimana kita bisa audiensi ke konsul Jepang. Izin itu untuk tertib administrasi, saya rasa untuk legalitas kepengurusan itu harus ada surat keputusan. Dan tidak salah untuk disuratkan apa kendala dan kenapa itu tidak bisa keluar. Memang musda adalah hasil tertinggi dari suatu organisasi. Sama seperti pemilihan wali kota ataupun pemilihan lain lah surat kota yang mengacu pada surat keputusan itu belum sah kalau ada surat keputusan dasar hukum. Dan kalau mereka nanti berkata pengurusan kita, misalnya